Pertama mengenai Rule of Law Index itu. Jadi saya tidak menentang Rule of Law Index itu pada intinya, saya kira itu baik. Masalahnya dengan Rule of Law Index pada umumnya adalah bahwa sering itu memang tendensi adalah untuk mereduksi Rule of Law terhadap satu angka. Jadi Rule of Law di Indonesia 2,5, kalau di Korea Utara 1, kalau di Belanda 1,5 atau nggak tahu. Nah, itu saya kira itu bahaya karena tidak jelas apa yang dibicarakan lagi. Tapi kalau kita lihat laporan-laporan mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam daftar itu pasti sangat bermanfaat. Dan itu memang kasih ide yang dimana ada kelemahan yang paling menonjol. Jadi saya kira Rule of Law Index bisa dipakai. Hanya harus hati-hati dengan mengambil konklusi dari Rule of Law Index itu. Dan juga kadang-kadang saya sama sekali tidak setuju dengan unsur-unsurnya. Jadi bisa saja bahwa unsur-unsur tidak berhubungan dengan konsep seperti dipakai oleh secara biasa sama sekali. Jadi bisa saja bahwa Rule of Law di dalam satu negara sama sekali tidak baik karena property rights tidak dipertahankan dengan baik. Tapi itu kita bisa karena alasan redistribusi. Misalnya ada relokasi atau ada distribusi tanah. Itu menurut World Bank sering itu tidak baik. Ya, tapi bisa saja saya kira kalau dengan cara tertentu itu bisa bagus sekali. Ya, itu mengenai Rule of Law Index. Kalau terjemahan yang tepat, ya terserah. Tidak apa-apa. Kalau mau negara hukum boleh, kalau mau negara yang berdasarkan hukum boleh juga. Itu yang penting adalah bahwa itu kemudian didefinisikan. Dan yang saya lihat ada banyak definisi, tapi unsur-unsur ini memang selalu berada atau tidak dalam setiap definisi, tapi beberapa unsur selalu ada dalam setiap definisi. Jadi saya kira sebetulnya tidak penting. Dan ini juga mau saya jelaskan. Saya tidak mengutamakan satu definisi yang mengandung semua unsur ini. Itu tergantung dari tujuannya dan juga tergantung dari siapa audience saya, untuk siapa publik saya. Jadi tergantung dari itu juga. Secara umum saya tidak bisa menjelaskan. Kalau limitasi penegakan hukum, kasus anti korupsi pencurian, penegakan hukum sangat termasuk rule of law, itu penting sekali. Kalau hukum itu kemudian tidak ditegakkan, ya menjadi itu juga tidak baik. Perilaku negara harus bisa diprediksi. Nah, karena itu harus ada penegakan hukum, atau kalau tidak ada penegakan hukum harus bisa diprediksi kapan tidak akan ditegakkan hukum. Nah, dalam kasus pencurian yang tadi itu menarik. Dalam rangka ini, karena di sana memang dibilangin si pencuri itu memang tidak harus dihukum. Nah, saya merasa dalam kasus ini itu memang pilihan yang salah oleh kejaksaan. Seharusnya jaksa sama sekali tidak menuntut kasus seperti itu. Itu memang kesalahan penegakan hukum. Jadi karena kita sama sekali tidak bisa menegakkan semua hukum dalam satu negara, tidak mungkin. Jadi kita harus memilih kasus yang memang paling penting. Kita harus mengutamakan yang memang harus dilaksanakan dan apa yang tidak. Dalam kasus ini memang hakim, ya karena memang unsur-unsur memang sudah ada, jadi dia harus menghukum. Dia tidak bisa bilang tidak bisa karena aturan-aturan begitu, tapi dia bisa menyelesaikan dengan melihat keadilan, dengan menerapkan keadilan. Dia tidak tidak melakukan hukuman. Saya kira itu sebetulnya
solusi yang paling baik dari hakim, tapi kesalahan ada pada pihak polisi dan jaksa, dan itu kepada eksekutif. Tapi hakim dalam kasus ini bisa menyelesaikan cukup baik. Kalau rule of law yang tadi maaf saya tidak jelas ya, itu justru untuk menjelaskan itu. Saya barangkali juga bermanfaat kalau artikel itu yang saya tulis, Mbak Mirna sudah tahu itu ada dalam buku untuk Prof. Cipto, Sacito Raharjo, barangkali itu menjelaskan sedikit. Tapi yang penting semuanya supremasi hukum dan lain, semuanya masuk, termasuk unsur-unsur ini. Ini hanya saya juga melihat definisi yang tadi disebut, yang diajarin di sini, itu juga saya masuk dalam skema ini. Ini tidak lebih atau kurang dari satu skema yang bisa membantu untuk mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Dan dari itu masalahnya kalau pertanyaan dengan peradilan Tun. Jadi saya sangat setuju karena saya itu memang ini memang pertanyaan khusus mengenai unsur tertentu, misalnya unsur mekanisme pengawasan dalam kasus ini. Dan itu saya kira jauh lebih menarik untuk membicarakan unsur daripada semua konsepnya, karena itu memang terlalu broad. Saya sangat setuju. Kalau mengenai Tun, saya kira itu jangan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jangan. Apakah akan terjadi? Mahkamah Konstitusi akan harus menangani ratusan kasus dan mereka akan kolaps karena mereka tidak punya staf, tidak punya kemungkinan untuk membuat itu. Jadi itu juga sangat beda cara pikiran hukum Mahkamah Konstitusi dengan peradilan Tun. Jadi hakim Tun harus menyelesaikan satu kasus tertentu, sangat lain Mahkamah Konstitusi yang harus memang melihat wacana yang sangat luas dan mempertimbangkannya. Kalau pertanyaan kedua itu gerakan masyarakat, menarik sekali. Jadi itu independensi kehakiman itu cukup bisa juga menjadi sulit. Tapi independensi peradilan pada yang pertama ini maksudnya independensi dari eksekutif. Jadi saya kira itu paling penting. Kalau kita bicarakan rule of law, negara hukum, yang paling penting adalah independensi peradilan dari eksekutif. Kalau kita lihat dari masyarakat, seharusnya hakim itu dilindungi oleh eksekutif dari masyarakat yang tidak setuju. Jadi jangan sampai dia dibahayakan. Tapi dalam keadaan seperti di Indonesia ini, saya kira penting sekali ada gerakan seperti itu. Dan saya kira itu justru menyimbangi keseimbangan kekuasaan antara orang yang kaya, orang yang bisa membeli hukum, dengan orang yang miskin. Jadi saya kira internet, Facebook, semuanya adalah satu alat yang bisa digunakan secara maksimal untuk mewujudkan keadilan. Dan pada akhirnya putusan hakim menurut saya memang menurut hukum. Jadi independensi hakim sama sekali tidak dibahayakan dalam kasus ini, karena pada akhirnya itu justru mewujudkan bahwa hasilnya baik dalam kasus ini. Jadi saya kira kalau kita bicara independensi, itu kita bicara sampai hakim mengambil putusan yang tidak baik. Kalau itu terjadi karena memang tekanan masyarakat yang sangat kuat, dan hakim akan menerapkan hukum dalam kasus di mana dia tidak boleh menghukum begitu, itu salah. Itu memang sangat tidak harus. Kalau pertanyaan dari Jogja, jadi mengenai aturan dan keadilan, nah itu dalam skemanya kalau kita bicarakan rule of law, jadi itu unsur prosedural ada memang mengenai aturan harus ada kepastian hukum, rule by law,
state is subject to law. Tapi kalau kita lihat kategori kedua, itu memang justru mengandung keadilan. Jadi kita selalu ada ketegangan itu di dalam sistemnya. Itu maksud juga bahwa negara hukum yang ideal itu tidak bahwa semuanya maksimal bisa sebesarnya mungkin, tapi harus ada keseimbangan antara unsur-unsur tertentu. Dan itu negara hukum ada sesuatu yang hidup dan juga berkembang dengan perkembangan masyarakat, dan itu kita selalu harus cari keseimbangan dalam kasus ini. Jadi saya kira itu memang kepastian hukum dan keadilan itu selalu kita harus cari jalan tengah yang bisa diterima. Oke, terima kasih Dr. Andreas. Saya kira ada pertanyaan terakhir ini dari kita, setelah itu akan menutup. Ini dari Pak Is dari Australia yang sedang belajar PhD di sana. Dia menanyakan bagaimana pendapat Pak Andreas tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang sudah mendeklarasikan ingin menegakkan keadilan substantif, dan kalau terpaksa harus menyampaikan keadilan prosedural. Ini ada yang pro dan kontra. Keadilan substantif di samping ditegakkan dengan menyampaikan keadilan prosedural. Gimana? Nah, kalau mereka bilang begitu, saya sama sekali tidak setuju. Saya kira keadilan prosedural sangat penting. Jangan dikesampingkan keseluruhannya, karena nanti kami tidak tahu apa yang kita bisa buat. Setiap kasus itu sampai ke tidak ada rule by law lagi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ingin melaksanakan unsur-unsur substantif dari kategori substantif, misalnya hak asasi manusia tertentu, lebih mengutamakan, kalau sebetulnya, dan itu memang tugas mereka juga ya, itu mereka harus melihat apakah undang-undang sudah baik kalau dilihat dari segi substantif itu. Jadi kalau itu yang mereka maksud, saya setuju, itu baik sekali. Kita jangan harus kalau ada undang-undang yang secara prosedural dibuat dengan baik dan semuanya ada, tapi kalau mereka melanggar hak asasi manusia yang substantif, itu nggak boleh, itu tidak bisa. Jadi saya kira itu sebetulnya itu kalau kita mengerti seperti itu justru tugas Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih Dr. Andreas. Saya kira kita sudah masuk pukul 16:18 sekarang menurut waktu saya. Jadi saya kira ini sudah harus mengakhiri acara ini. Saya tahu mungkin teman-teman di ruangan dan mungkin teman-teman yang online masih punya pertanyaan, tapi karena kita punya waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri ini. Pertama, terima kasih kepada Dr. Adrian yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk Global Lecture pada seri pertama ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Julia Siddiqui yang sudah mendukung dan mendorong persenggaranya Global Lecture ini bersama School, Istema Institute, dan Asosiasi Perusahaan Hukum Indonesia. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir langsung di sini, maupun juga peserta yang online. Dan juga terima kasih tim DSLG, Istema, AFI, dan lain-lain, termasuk juga dukungan teknis dari ASEAN. Kami ucapkan terima kasih. Menurut rencana nanti Global Lecture seri kedua akan dilaksanakan dengan tema negara hukum, negara hukum dan keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia dengan narasumber Profesor Julia Siddiqui, yang waktu dan tempatnya nanti akan kami informasikan melalui website English School dan Istema. Demikian lebih kurang kami ucapkan mohon maaf kalau ada masalah-masalah teknis ya, karena ini dari sisi IT masih evolving ya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, bagus. Terima kasih banyak. Oke.